Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Dengan sukacita saya sangat bersyukur bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu dan mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, tanggal 11 Maret tahun 2022 ini adalah merupakan rahmat Tuhan yang tak terhingga bagi kita semuanya karena diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama pada saat nanti di akhir renungan ini. Dan pada kesempatan ini saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Ayatnya 2 ayat, tapi kata-katanya sama. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengucapkan kalimat yang sama, kata-kata yang sama di dalam 2 ayat, yaitu ayat 6 dan ayat yang ke-12. Kata-katanya persis sama. Saya tahu ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah suatu hal yang disengaja oleh Tuhan, karena ini penting bagi kehidupan umatnya. Diucapkan sampai 2 kali. Sama seperti seorang orang tua kalau mengucapkan kata-kata, atau seorang pemimpin mengucapkan kata-katanya lebih dari 1 kali, itu ada artinya penekanan. Kalimat-kalimat itu adalah penting untuk diperhatikan. Dan dijelaskan di sana Bapak Ibu Tuhan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pemazmur sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena itu disampaikan, ucapan itu disampaikan bukan kepada Tuhan, tetapi diucapkan kepada dirinya. Dikatakan dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu punya waktu membaca Mazmur pasal 42 ini adalah nyanyian pengajaran Bani Korah. Artinya ini adalah ungkapan nyanyian, dan nyanyian itu ditujukan bukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada dirinya sendiri. Dan dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ingat ayat ke-6, ayat 12. Apa yang diuraikan di sana Bapak Ibu Tuhan melalui ayat ini? Dalam 2 ayat tersebut saya melihat yang diuraikan dalam ayat tersebut adalah tentang keadaan pemazmur dan yang dilakukan oleh pemazmur terhadap keadaan yang dialaminya. Apa keadaan dialaminya? Jiwanya tertekan, jiwanya gelisah. Berarti dia sedang dalam kegelisahan, dalam jiwanya tertekan. Tapi yang dilakukan oleh pemazmur, dia tidak melakukan apa-apa yang dia harus dikerjakan, tapi dikatakan kepada jiwanya. Dia berkata begini, bahwa berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya di dalam keadaan yang dia mengalami kegelisahan, jiwa tertekan, dia memerintahkan dirinya, memerintahkan jiwanya untuk berharap kepada Allah, memerintahkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah, dan memerintahkan dirinya atau menyatakan kepada dirinya bahwa Allah lah penolong dan Allahnya. Hal ini menjelaskan Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, berdasarkan apa yang dituliskan dalam Mazmur pasal 42 ayat 6 dan 12 ini. Berarti orang-orang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan bisa juga diserang oleh kegelisahan dalam dirinya, atau juga bisa mengalami jiwa yang tertekan. Bisa saja terjadi. Banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Misalnya karena ada pergumulan berat yang tidak kunjung berakhir, dan mungkin ada juga orang-orang yang meledek atau mengejek karena pergumulan itu tidak berkunjung berakhir. Sama seperti yang dialami oleh pemazmur dalam ayat ini. Kalau Bapak Ibu baca nanti dalam ayat keempat, dikatakan, di mana Allahmu? Tapi Mazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya mungkin saja ada orang berkata, kamu Tuhan-Tuhanan, kamu sungguh-sungguh pelayanan, kamu serius dan beribadah, tapi apa yang kamu alami? Pergumulanmu gak beres-beres. Dan hal itu bisa menggelisahkan jiwa juga memang. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan, apapun yang membuat jiwa itu bisa gelisah, apapun yang membuat hati itu gelisah, apa yang membuat jiwa itu tertekan, saya beritahu, ada hal yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu di dalam kondisi terjadi tersebut, apa yang terjadi? Dia memerintahkan dirinya, memerintahkan jiwanya untuk apa? Terus berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu kasih Tuhan, kalaupun saat ini Anda mengalami kegelisahan,
Anda mengalami kegundah gulanaan, Anda mengalami jiwa yang tertekan, jiwa yang gelisah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil satu sikap yang terbaik seperti dilakukan oleh pemazmur, memerintahkan diri kita untuk berharap kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan tetap berpegang bahwa Allah penolong kehidupan kita. Memerintahkan diri itu saya pakai kata begini, memacu diri atau memaksa diri gitu saudara, untuk berharap kepada Tuhan. Sama seperti seorang olahragawan yang suka olahraga itu biasanya kalau walaupun dia rajin olahraga, tapi kalau tertentu dia bisa gelisah atau bisa ada kalanya malas olahraga, bisa juga. Tapi dia harus memaksa dirinya. Supaya apa? Supaya dia terus menjaga kesehatannya. Makanya dia olahraga harus paksa diri. Olahraga itu harus paksa, ada kalanya malas juga. Tapi saudara kudus Tuhan, yang saya bicarakan di sini adalah tentang bagaimana kita memerintahkan diri kita, perintahkan diri untuk terus berharap kepada Allah. Karena orang berharap kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Dan pemazmur mengatakan, Bapak Ibu bisa baca nanti dalam ayat ketiga, dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dia mengatakan seperti itu tentang hatinya yang haus, yang terus berharap kepada Allah di dalam segala keadaan apapun. Dia katakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hal ini menjelaskan bahwa dia sangat mengharapkan Tuhan. Pemazmur sangat membutuhkan Tuhan. Pemazmur sangat mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Keinginannya sangat kuat untuk mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya. Intinya saudara, jika ada hal yang menggelisahkan kita, menggelisahkan Anda, persoalankah, pergumulankah, sakit penyakitkah, masalah ekonomikah, jangan putus asa. Tetapi dorong diri Anda untuk berharap kepada Tuhan. Dan percayalah, orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Dan kalau orang berharap kepada Tuhan, dia akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan saya memberitahu, arahkan hati senantiasa untuk berharap kepada Tuhan. Jangan biarkan kegelisahan menekan jiwa kita. Jangan biarkan kegelisahan menekan jiwa hati kita. Dan perintahkan kepada diri kita, arahkan hati kita dan katakan, berharaplah kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau berbagi kesaksian sedikit. Ceritanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, atau kisahnya adalah pada tahun 1998. Sudah cukup lama memang, yaitu pada saat itu anak kami mau lahir. Dan pada saat itu saya bersama dengan istri mempersiapkan persiapan sesuai dengan yang bisa kami persiapkan, yaitu rumah sakit untuk lahir normal. Kami pergi ke rumah sakit dan untuk mendaftarkan dan memberitahukan jadwal perkiraan dokter kapan mau melahirkan, dan sudah dicatat dan sudah diberitahu dananya, dan kita upayakan untuk mempersiapkan dana. Benar-benar saat itu dananya yang bisa kita persiapkan sangat terbatas. Dan saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dana yang dibutuhkan ya cukup lumayan juga, menurut kami cukup besar, tapi itu pun kami sudah bisa persiapkan pada saat itu. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, persiapan kami pada saat itu adalah lahir secara normal. Tapi malam itu sementara kami ada di rumah sakit, dokter berkata kepada saya, anak Bapak harus melewati kelahiran, harus melewati operasi sesar. Dan saya katakan, berapa biaya yang dibutuhkan? Dan dia menyampaikan jumlah yang sangat besar menurut saya, menurut ukuran kami. Wah, itu mengagetkan dan mengejutkan saya. Tapi di dalam hal seperti itu kan gak mungkin pendeta mengatakan, wow, kaget loh. Enggak, saya kaget di hati saja. Tapi saya, waduh, besar sekali. Tapi saya berpikir, wah, ini bagaimana caranya ya? Tapi saya memikir, udahlah, serahkan kepada Tuhan. Itu pikiran saya. Dan saya tanda tangan, dan saya katakan setuju. Dan dokter mengatakan, atau pihak administrasi rumah sakit mengatakan, berarti besok akan dilaksanakan operasi. Malam ini kita akan buat dan tunggu juga di ruangan dulu sampai besok melaksanakan operasi, karena dokter akan datang besok. Wah, oke, sepakat. Dan akhirnya pada saat tanda tangan sudah tanda tangan, maksud saya sudah menyetujuinya, istri saya tetap di ruangannya untuk menunggu untuk proses untuk laksanakan besok, dan nginap di rumah sakit, dan saya ada di lobi rumah sakit, duduk di situ. Nah, ini mau saya katakan kepada Bapak Ibu, pada saat selesai tanda tangan dan saya ada di lobi, disitulah kegelisahan, kecemasan mulai menyerang hati saya. Kenapa saya gelisah dan cemas? Karena jumlah dana yang disampaikan menjadi, saya sadari, membingungkan saya, karena besok saya harus siapkan uang sejumlah itu dan saya tidak tahu harus mencarinya kemana.
Dan saya mulai berpikir terus terang, siapa kira-kira yang saya telepon ya? Siapa kira-kira yang membantu saya ya? Saya benar-benar mikir semuanya, tapi dalam pikiran saya semuanya buntu, membuat saya tambah gelisah, tambah resah. Dan malam itu ya mungkin istri saya tidur di ruangannya, tapi saya di ruang tamu tersebut, lobi tersebut, nggak bisa tidur, gelisah, berdiri sana, jalan sini, sambil mikir, aduh uang dari mana kira-kira, mikirkan seperti itu. Karena besok harus siapkan uang itu, jumlahnya sangat besar. Nah, saudara, kenapa saya katakan gelisah? Karena kami persiapannya adalah untuk lahir secara normal, tidak lahir secara operasi. Dan kami juga memang kalau lahir secara operasi ya kami pasti nggak siap, karena ya pada saat itu tahun 1998 ya situasinya tidak seperti sekarang. Ya saat itu lebih sulit lagi keadaannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat itu malam itu Tuhan mengingatkan saya tentang firman Tuhan, Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Dan saya berpikir sementara saya jalan begitu, saya langsung terduduk di lobi rumah sakit. Dan saya pikir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan maka Ia akan bertindak. Saya diingatkan hal tersebut, saya mengimani, ini cara Tuhan untuk mau berbicara kepada saya. Dan saya katakan, Tuhan, itu sudah menjelang pagi, Tuhan, kepadamu aku berserah, kepadamu aku percaya, bertindaklah, tolonglah kami. Tuhan, kepadamu aku berserah, kepadamu aku percaya, bertindaklah, tolonglah kami. Dan saya ucapkan terus kata-kata itu. Saya ucapkan dan sambil berdiri, jalan, dan juga duduk. Dan saya ucapkan kata-kata terus, saya katakan, dan saya kuatkan iman saya. Saya arahkan hati kepada Tuhan, dan saya katakan, Tuhan, kepadamu aku berserah, kepadamu aku percaya, dan bertindaklah, tolonglah kami. Saya ucapkan kata-kata itu. Dan saya beritahu Bapak Ibu Tuhan, karena ceritanya panjang, 10:33 menit anak kami lahir dengan normal, saudara. Lahir dengan normal. Nah, saya mau bisa ceritakan panjang lebar, tapi lahir dengan normal. Dan yang saya mau ceritakan dalam hal ini adalah bahwa jika ada hal yang membuat kita gelisah, membuat hati kita gundah gulana, saya beritahu ada Tuhan yang kepadanya kita siap untuk berserah diri. Dan Tuhan selalu siap untuk melakukan pertolongan. Dan saya katakan, loloslah sudah dana yang besar untuk operasi, tidak harus kami bayar. Dan pada saat itu kami bisa melihat anak saya lahir dengan normal. Dan yang kami siapkan adalah cukup untuk kesiapan tersebut. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang mau saya katakan kepada kita adalah memang benar, waktu kita mengalami kegelisahan, waktu mengalami jiwa kita tertekan karena pergumulan yang ada, dan mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada kuasa Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan terus-terus memikirkan persoalan yang ada, karena persoalan semakin dipikirkan tidak pasti akan ada jalan keluar. Tapi waktu kita mengharapkan pertolongan Tuhan, untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, pertolongan ada, mujizatnya ada, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini, jika Bapak Ibu sedang mengalami keadaan yang gundah gulana, mengalami jiwa yang tertekan, mengalami jiwa yang gelisah, apapun menjadi penyebabnya, saya berkata, berharaplah kepada Tuhan. Perintahkan dirimu untuk berharap kepada Tuhan. Jangan terus melihat persoalan yang ada sehingga kau kehilangan damai sejahtera, tapi berharaplah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, mengarahkan hati, berharap kepada Tuhan. Dia adalah penolong yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur pagi hari ini karena Engkau kembali memberikan kesegaran bagi jiwa kami, keteguhan bagi iman kami. Di saat ada hal-hal yang membawa kami kepada kegelisahan jiwa, membuat jiwa kami tertekan, kami tahu apa yang harus kami lakukan, yaitu kami harus memerintahkan diri kami untuk berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak, aku berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan mereka, bagaimanapun situasi jiwa mereka, hati mereka mungkin gelisah, hati mereka tertekan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa supaya mereka semua mengarahkan hati kepada Tuhan, memerintahkan dirinya berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Dan pagi hari ini pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara-saudaraku. Dalam nama Yesus Kristus terjadilah mujizat dan pertolonganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kembali lagi, jangan lagi gelisah,
Jangan lagi tawar hati, tapi berharaplah kepada Tuhan. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Pertolongannya dinyatakan bagimu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan, mari kita terus saling menopang, saling mendoakan. Jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa-doa yang butuh didukung oleh kami, silakan kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, mujizat Tuhan masih terjadi. Dan jika Bapak Ibu ingin berdiskusi juga untuk pertumbuhan iman, kirimkan juga melalui nomor WA ini. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan jadilah pribadi yang mengalami jiwa yang bugar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.